Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Selamat pagi sahabat Green, selamat mengawali awal hari Rabu Anda ini 13 Januari 2021. Bumi kita akan menemani sahabat Green nih di pagi ini dari jam 7 sampai dengan jam 9. Dan kita akan memberikan berbagai informasi tentang lingkungan, khususnya dari lokal, nasional sampai dengan internasional. Nah, selain itu sahabat Green, kita mau mengucapkan selamat bergabung untuk sahabat Green yang sekarang menyaksikan di kanal YouTube kita Green Radio Line atau di radio website kita di www.greenradioline.id. Dan sahabat Green, mari kita buka informasi pertama dari nasional, yaitu dilansir dari mungabai.co.id. Nah sahabat Green, berbicara tentang agama. Nah, agama ini bisa banget mendorong pertanian berkelanjutan. Bagaimana sih caranya? Nah, Iskandar Waworuntu, seorang pendiri dari Bumi Langit Institute, mengatakan bahwa Bumi Langit Institute merupakan tempat kembali menegakkan akhlak yang benar berkaitan dengan tanggung jawab manusia kepada alam, sahabat Green. Nah, baginya sumber krisis kemanusiaan justru terjadi pada hilangnya akhlak yang benar terkait hubungan manusia dengan alam sendiri. Ibang Lukman Nurdin, seorang pendiri dan pengasuh pesantren ekologi At-Talik, menceritakan pesantren yang didirikannya 2008 lalu bersama istrinya itu ingin menjaga kemandirian pesantren itu. Di pesantren ini sahabat Green, santri belajar yang mana disebut dengan pertanian agroekologi, yaitu satu sistem pertanian yang memperbaiki hubungan antara manusia dengan ekologi sendiri. Dan tujuannya sahabat Green adalah untuk keseimbangan daripada ekosistem itu sendiri. Nah, kalau dari Romo Hardo Iswanto juga menambahkan 13 tahun beliau menekuni pertanian organik dan alam adalah dalam konsep tersebut, dalam konsep di Katolik disebut sebagai sukramen, yaitu sesuatu yang ditinggikan. Dan sahabat Green, jadi nih selayaknya manusia yang memberi penghormatan dan juga menjaganya. Beliau juga menambahkan bahwa tempatnya bertani di desa Sambirejo, Pare, Kediri sebagai gubuk Lazaris. Nah sahabat Green, memang manusia adalah makhluk ekologi juga ya. Dan terlebih nih seperti yang sudah dikisahkan dalam kitab suci, manusia diciptakan oleh Tuhan adalah dari tanah. Nah, sebagai makhluk ekologi ada tuntutan dari kita sendiri manusia untuk menjalin hubungan yang baik dengan makhluk ekologis lainnya dan juga alam tentunya. Tidak dengan cara yaitu mengeksploitasi sampai dengan menghalalkan segala cara demi apa yang ingin kita lakukan di bumi ini, tapi dengan mengambil hak alam secara wajar dan kembali tidak mengeksploitasi, dan ya kita bisa hidup bersama dan berdampingan dengan alam begitu. Nah sahabat itu bisa banget cek informasi ini lebih lanjutnya di mungabai.co.id, dan kita akan balik lagi dengan informasi lain yang kita punya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Green Radio Line would like to say thank you to Google for all of the support in the Journalism Emergency Relief Fund program. The broadcasting would not have been possible without your generous funding. Once again, thank you for enabling us to reach our new great future. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Selanjutnya kita masih punya informasi dari nasional sahabat Green yang kita lansir dari Kementerian LHK. Rehabilitasi mangrove kritis dilakukan keroyokan. Nah, pemerintah sahabat Green berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan juga perlindungan mangrove.
Dari luas lahan kritis 637.000 hektar, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17.000 hektar tahun lalu, yaitu 2020. Dan adapun sasaran indikatif rehabilitasi hingga tahun 2024 yaitu sekitar 620.000 hektar. Dan pada rekor pengelolaan mangrove nasional pada tanggal 11 lalu nih Januari, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa rencana rehabilitasi mangrove pada tahun 2021 seluas 124.000 hektar, yaitu sebanyak 20% dari luasan mangrove yang dimiliki Indonesia. Dan pada tahun 2022 sahabat Green seluas 155.000 hektar yaitu sebesar 25%-nya, dan 2023 seluas 155 sama dengan 25%-nya, dan 2024 seluas 187.000 hektar atau 30% dari luasan mangrove di Indonesia. Nah, untuk mencapai target tersebut sahabat Green, Menteri Siti mengatakan hal pertama nih yang penting dilakukan yaitu penguatan ataupun koordinasi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun antar strata pemerintahan, yang mana untuk mempercepat nih implementasi rehabilitasi mangrove dapat terlaksana dengan baik sahabat Green. Nah sahabat Green gimana nih, sama-sama semangat dan optimis ya kita untuk merehabilitasi lahan-lahan mangrove yang kita miliki, dan lahan mangrove pasti akan pulih kembali. Nah sahabat Green bisa banget cek informasi ini lebih lanjutnya di website ataupun sosial media Kementerian LHK. Kita akan balik lagi dengan informasi yang kita punya, dan ya stay tune in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Ini program malam yang gak cuma menghibur. Bukan karena dua hostnya yang keren, tapi ini soal cerita pengalaman sahabat Green dari yang tukang daki gunung sampai yang takut banget sama binatang apapun. Atau bisa jadi kita-kita ini orang yang gak bisa lihat laut kotor atau sungai yang tercemar. Gimana ya agar gak bacot aja, tapi solusi apa yang bisa kita lakukan bersama? Kalau cerita lain, ada lagi nih yang tertantang untuk tekunin bisnis atau cari duit berdagang yang ramah lingkungan. Dagangannya seperti apa? Juga ada di sini. Green Night Show, setiap hari Sabtu pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Hai sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Selanjutnya sahabat Green, kita mau berbicara nih tentang pencegahan perubahan iklim yang dimulai dari masyarakat. Nah, memang bukan sampah sahabat Green, dampak dari perubahan iklim mulai terasa ya sedikit demi sedikit akibat dari ulah kita juga tentunya. Dan kalau bukan manusia, siapa lagi yang akan mencegah dari perubahan iklim ini? Nah, sahabat Green, jadi apa nih yang bisa kita lakukan untuk perubahan iklim sendiri? Dan perubahan iklim sendiri sahabat Green kalau bisa dijelaskan adalah fenomena yang terjadi secara alami, dan perubahan iklim disebabkan oleh emisi gas rumah kaca seperti halnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau N2O yang mana banyak menumpuk di atmosfer bumi. Dan gas-gas tersebut sahabat Green timbul akibat adanya aktivitas manusia. Nah balik lagi nih, seperti halnya kegiatan industri yang kita tahu, penggunaan kendaraan bermotor, hingga pembakaran hutan untuk pembukaan lahan. Dan gas-gas tersebut sahabat Green menyebabkan kondisi iklim di bumi menjadi tidak stabil begitu. Dan juga nih manfaat dari ekonomis hutan seperti yang lebih dijadikan pertimbangan oleh manusia dibandingkan dengan manfaat ekologisnya sendiri. Seperti pembalakan liar sahabat Green, pembukaan perkebunan sawit, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan, serta dengan kegiatan lainnya yang mana melakukan pengerusakan di hutan sendiri.
Jika hutan terus berkurang dan pohon yang berfungsi untuk menyerap karbon tersebut untuk menekan dari perubahan iklim pun juga akan berkurang nih sahabat Green. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manuba et al. Di 2012 lalu, masyarakat sekitar hutan mempercayai berbagai mitos cenderung lebih dapat menjaga hutan yang ditinggalinya daripada masyarakat yang berada di perkotaan dengan pendidikan yang lebih maju nih sahabat Green. Dan masyarakat sekitar hutan lebih bisa memanfaatkan hutan secara bijaksana. Nah ini nih poin pentingnya yang bisa kita garis bawahi, sehingga hutan tidak bisa tetap bisa nih terjaga meskipun kegiatan sehari-hari mereka banyak dihasilkan di dalam dan juga kawasan hutan. Jadi mereka mendapatkan kehidupan dari hutan, namun tetap nih memakai prinsip-prinsip yang mana tidak mengeksploitasi dari hutan itu. Dan sahabat Green, jika kita berbicara tentang mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakat sekitar hutan, membuat mereka nih tetap menggunakan hutan tanpa menimbulkan dampak kerusakan. Dan mari nih kita bersama bersinergi dengan alam dan juga mendukung masyarakat-masyarakat adat yang tetap menjunjung tinggi untuk kelestarian alam, dan kita bisa bersama-sama berjuang untuk perubahan iklim ini jadi tidak begitu terasa sahabat. Dan memang perubahan iklim akan terus terjadi karena kita juga terus berproduksi, terus beraktivitas. Namun kita bisa kan tetap menjaga hutan yang mana untuk mengurangi dampak-dampak yang mungkin timbul. Sahabat Green bisa banget cek informasi ini lebih lanjut di Lindungi Hutan, dan kita akan balik lagi dengan informasi yang kita punya. So make sure you stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7%, dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, baik lagi bersama saya Livia Collins di program Bumi Kita nih. Selanjutnya kita punya informasi masih dari Lindungi Hutan sahabat Green tentang efek rumah kaca. Nah, siapa nih yang di sini mengira bahwa efek rumah kaca adalah karena gedung dan juga rumah-rumah yang memiliki banyak kaca. Nah sahabat Green, efek rumah kaca itu adalah seperti panas yang masuk dan terperangkap nih ke dalamnya, terus tidak dapat menembus keluar kaca sehingga dapat menghangatkan isi rumah kaca. Nah tapi apa sih efek rumah kaca yang tidak baik untuk bumi? Yaitu sebelumnya kita menyebutkan apa itu efek rumah kaca, atau biasanya disebut juga dengan greenhouse effect, yang mana merupakan terperangkapnya sinar matahari atau gelombang panjang inframerah oleh gas-gas rumah kaca atau GRK yang mana berada di lapisan troposfer sehingga meningkatkan suhu di bumi.
Dan ya sahabat greenhouse effect pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1852. Nah, ia melihat bahwa fenomena yang adanya terjadinya panas dalam ruang tertutup yang mana mengakibatkan penyinaran akibat dari penyinaran matahari sendiri, sahabat green. Efek rumah kaca nih sejatinya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi supaya perbedaan suhu antara siang dan malam itu tidak terlalu besar. Dan tapi nih sahabat green, efek rumah kaca yang berlebihan akan mengakibatkan pemanasan global yang sudah kita ketahui, yang mana nih suhu di bumi akan naik secara signifikan. Dan kalau kita tadi sudah berbicara tentang pemanasan global sendiri, tapi apa sih penyebab dari efek rumah kaca? Itu balik lagi sahabat gen, ada karbon dioksida, uap air atau H2O, metana atau CH4 dan juga klorofluorokarbon atau CFC. Dan sahabat green, di Indonesia sendiri nih tercatat sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar yang menduduki peringkat ke-8 pada tahun 2014 dengan total emisi gas rumah kaca lebih dari 2.161 juta metrik ton ekuivalen karbon dioksida yang mana mencapai 4,47% dari total emisi global. Nah, sahabat green, ini fakta yang mungkin sahabat green kebanyakan belum tahu ya. Dan juga nih dampak dari pemanasan global yang mana dapat mempengaruhi berbagai kehidupan seperti halnya sahabat green banjir, tsunami, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang berkepanjangan. Serta nih yang terakhir flora dan fauna yang terganggu ekosistemnya. Dan sahabat green, kalau melihat apa yang terjadi di Indonesia sendiri, peringkat ke-8 emisi rumah kaca ini juga mempengaruhi banyaknya banjir yang terjadi di Indonesia dan juga berbagai bencana-bencana seperti tanah longsor begitu. Dan pemanasan global memang sulit ya sahabat green untuk diatasi. Namun nih kita bisa sedikit banyaknya mengurangi dari efek yang kemungkinan akan terjadi. Dan beberapa hal yang bisa sahabat green lakukan adalah pertama yaitu dengan mengefisiensikan energi listrik dengan mematikan lampu dan juga alat elektronik yang tidak digunakan. Nah, langkah kecil-kecil seperti ini nih sahabat green sangat berpengaruh loh untuk lingkungan dan juga bumi kita. Serta nih selanjutnya dengan mengendalikan jejak karbon dan menggunakan transportasi umum. Atau sahabat green bisa bersama-sama nih kalau misalnya pergi ke suatu tempat tidak berkonvoi dengan kendaraan yang begitu banyak, jadi emisi karbonnya bisa dikurangi. Dan yang ketiga sahabat green, dengan mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan ataupun sedotan plastik. Jadi kita menggunakan sedotan kita sendiri yang dari stainless steel ataupun membawa botol kemanapun sahabat green pergi. Dan yang keempat sahabat green, dengan meminimalkan pengelolaan sampah dengan baik ataupun mengelola nih sampahnya dengan baik serta mengolah menjadi kompos seperti itu dan memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Dan yang kelima sahabat green, dengan menggunakan kertas lebih sedikit atau mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak balik lembar kertas ataupun misalnya ada kertas bekas di kantor sahabat green bisa dipergunakan kembali. Dan juga nih kalau kita berbicara tentang bumi sehat, tentunya akan kembali kepada kita kesehatan itu sahabat green. Nah, kita akan balik lagi tentunya dengan informasi yang kita punya. Jadi sahabat green, stay tune in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan.
Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior C4, Anna Lersand, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional C4. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita. Selanjutnya kita punya informasi dari lokal sahabat Green yang dilansir dari mungabai.co.id. Sempulur pasar pangan lestari di Pangerharjo. Nah, sahabat Green, suasana kebun teh nih menoreh di Kulon Progo. Teh yang ditanam dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ini jadi salah satu produk yang dijual di Pasar Sempulur. Nah, sahabat Green, Pasar Sempulur sendiri menerapkan konsep zero plastik yaitu dan juga pangan lokal serta mengangkat nilai adat serta inklusi nih sosial jadi ekonomi hijau di Pangerharjo. Pasar Sempulur ini jadi titik temu warga untuk saling berbelanja serta belajar nih mengenai pertanian dan agroforestry lewat produk-produk yang mereka jajakan. Seperti halnya sahabat Green, umbi-umbian, teh, kopi, kakao, vanili, cengkeh, rempah-rempah serta dengan hasil pertanian lainnya. Dan bersama-sama nih mereka mendiskusikan sahabat Green pengelolaan ruang hidup, budaya seni, dan kedaulatan pangan untuk martabat serta kesejahteraan masyarakat adat dan juga lokal. Dan ya sahabat Green, Pasar Sempulur ada setiap hari Minggu, tetapi setelah adanya pandemi nih stop kegiatan lebih dahulu dan lapak jualan yang ada diperuntukkan bagi dusun. Jadi di pasar ini sahabat Green, setiap dusun punya perwakilan bagi produk usaha mikro kecil atau UMK mereka. Heri Susanto, warga Pangerharjo, mengembangkan kopi yang diberi merek Kopi Majing. Yang Heri juga mendapatkan dukungan dari kaum telapak bersama petani pengelolaan hutan rakyat di Kecamatan Samigaluh, Perbukitan Menoreh untuk meningkatkan mutu dengan memproses pasca panen lebih baik bagi produknya begitu. Dan selain petik ketika kopi sudah matang, majing diproses alami dan tanpa pengawet sahabat Green dan menghasilkan cita rasa terbaiknya. Nah, jadi pasar-pasar pangan lestari seperti ini bisa banget nih juga ada di berbagai daerah. Jadi selain mengedukasi, di sana juga bisa terjadinya pertumbuhan ekonomi dengan kita memajukan ekonomi lokal lainnya. Nah, sahabat Green bisa banget cek di situs mungabai.co.id untuk mengetahui lengkapnya dari berita ini sendiri. Dan kita akan balik lagi dengan informasi dari internasional yang kita punya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.